memutuskan untuk kerja Stefano Pioli di AC Milan. Stefano Pioli mendapatkan banyak kritik akibat performa AC Milan beberapa waktu terakhir. Akan tetapi secara umum, kata Fabio Capello, Milan beruntung punya Pioli sebagai pelatih. Milan sendiri menunjuk Pioli sebagai pelatih pada Oktober 2019 yang lalu. Pria berusia 55 tahun itu dipilih setelah Milan gagal membangun tim yang solid bersama Marco Giampaolo pada awal musim 2019-2020. Awalnya, Pioli hanya pilihan sementara bagi AC Milan. Mereka sudah menyiapkan rencana besar lain bersama Ralf Rangnick. Namun, Milan akhirnya memutuskan mempertahankan Pioli menyusul hasil bagus yang didapat. Stefano Pioli membuat AC Milan tampil perkasa pada paruh kedua musim 2019-2020. Milan pun finish di posisi ke-6 klasemen dan mendapatkan satu tempat di Liga Eropa lewat babak kualifikasi. Performa Big Milan bersama Pioli berlanjut pada musim 2020-2021. Milan sempat berada di puncak klasemen Serie A dan menjadi unggulan Scudetto. Namun Milan kini tertinggal dari Inter di klasemen. Walaupun performa tim menurun, termasuk gagal di Liga Eropa, Capello menilai Pioli tetap layak mendapatkan pujian. Pioli telah melakukan pekerjaan dengan sangat bagus di Milan. Pioli melakukan pekerjaan yang sangat baik, pada level yang hebat. Sebuah keberuntungan bagi Milan untuk mengonfirmasi dia ketika ada pembicaraan. Sebut saja tentang pelatih lain, kata Capello. Capello melihat AC Milan mampu tampil dengan karakter bagus di bawah kendali Pioli. Selain itu, hal menonjol dari kerja Pioli di Milan adalah keberanian untuk memainkan pemain muda dan membuat mereka tampil bagus. Pioli menunjukkan keseriusan yang luar biasa, terutama membantu para pemain muda yang hadir dalam skuad berkembang dan memainkan sepak bola yang luar biasa, kata Capello. Di bawah Pioli, Milan memang mampu munculkan sejumlah pemain muda. Ismail Bennacer, David Calabria, Brahim Diaz, Rafael Leao, Sandro Tonali, dan Alexis Saelemaekers mendapatkan kepercayaan untuk tampil di starting 11. Nego kontrak Frank Kessie buntu. Sebuah kabar terbaru beredar mengenai masa depan Frank Kessie. Negosiasi kontrak sang gelandang di AC Milan dikabarkan mengalami kebuntuan. 2 musim terakhir, Kessie menunjukkan performa yang gemilang di AC Milan. Ia menjadi motor permainan juga pembeda bagi skuad rossoneri. Berkat performanya yang apik itu, Kessie mulai diincar sejumlah klub top Eropa. Tidak tinggal diam, AC Milan mencoba untuk memagari sang gelandang dengan kontrak baru. Calcio Mercato mengklaim upaya AC Milan untuk memperpanjang kontrak Kessie tidak berjalan dengan mulus. Karena kedua pihak masih belum menemukan kata sepakat untuk kontrak itu. Laporan itu mengklaim bahwa pekan ini perwakilan AC Milan dan agen Kessie sudah saling bertemu untuk membahas kontrak ini. Dan dari pertemuan itu, kedua pihak masih belum mencapai kata sepakat. Pasalnya ada perbedaan yang cukup besar antara tawaran Milan dan nominal gaji yang diinginkan oleh Kessie. Laporan itu tidak membahas secara detail berapa nilai kontrak itu. Namun tawaran dari manajemen Milan itu dianggap terlalu rendah. Namun ada kabar baiknya untuk Milan. Kessie masih membuka pintu untuk negosiasi lagi. Sang gelandang dilaporkan masih bahagia di Milan, sehingga ia masih tertarik untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Kessie hanya berharap Milan bersedia untuk menaikkan tawaran mereka dan ia siap memperkuat panji rossoneri lebih lama. Pada musim ini, Frank Kessie memberikan kontribusi yang besar bagi AC Milan. Ia mengemas 10 gol dan 4 assist bagi rossoneri di musim ini. Negosiasi kontrak Donnarumma jadi semakin rumit. Selayaknya Paulo Dybala dengan Juventus, situasi kontrak kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma juga sedang berada di fase rumit. Bedanya, sang pemain bisa didapatkan secara gratis pada akhir musim ini jika kesepakatan tidak kunjung tercapai.
Benar, Donnarumma memiliki kontrak yang hanya berlaku sampai bulan Juni tahun ini. Klub berjuluk Rossoneri itu terus bernegosiasi dengan Mino Raiola selaku agennya untuk meyakinkan sang kiper muda bertahan di San Siro. Sejak menjalani debutnya pada tahun 2016 yang lalu di usia yang sangat belia, Donnarumma kini menjadi salah satu pemain penting milik Milan. Kualitasnya dalam mengawal gawang membuat publik jadi teringat akan sosok muda Gianluigi Buffon. Pada musim ini sendiri, Donnarumma masih belum tergeserkan dari bawah mister gawang Rossoneri. Pemain berusia 22 tahun itu sudah mengantongi penampilan sebanyak kali di berbagai ajang yang diikuti oleh Milan. Melihat kontribusinya selama beberapa tahun terakhir, tentu akan menjadi hal konyol kalau Milan sampai kehilangan dirinya secara gratis. Masalahnya Donnarumma dan Raiola begitu sulit untuk diajak kerjasama dalam proses negosiasi kontrak. Milan sendiri sudah menawarkan kontrak yang cukup besar demi bisa mempertahankan langganan timnas Italia itu. Dalam proposalnya diketahui bahwa Rossoneri siap membayar sang pemain sebesar 8 juta euro per musim selama 5 tahun ke depan. Itu adalah penawaran yang paling terbaik dari Milan mengingat klub sedang dipersulit oleh situasi pandemi. Namun sayangnya Raiola tidak bergeming dan masih mengupayakan nilai gaji yang diinginkan oleh sang pemain. Namun menurut La Gazzetta dello Sport melaporkan kalau Donnarumma melalui sang kliennya masih tetap meminta gaji sebesar 10 juta euro. Tidak cukup sampai situ saja, ada beberapa detail lainnya yang juga harus dipenuhi oleh pihak klub. Raiola meminta klub juga menyertakan klausul pelepasan dalam jumlah yang tidak disebutkan serta kontrak dengan durasi yang jauh lebih pendek. Belum lagi komisi untuk sang agen sendiri. Sekarang Milan sedang berupaya mencari solusi terbaik yang cocok untuk sang pemain serta neraca keuangan klub. Paling tidak situasi kali ini jauh lebih jelas ketimbang sebelumnya, meski masih cukup rumit untuk diatasi. Bocor! Ini 3 prioritas AC Milan di bursa transfer Juni. Menurut Tuttosport, Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah memiliki 3 rencana pembelian untuk memperkuat kedalaman skuad saat ini. Rencana yang pertama adalah mempermanenkan Fikayo Tomori dari Chelsea. Di setiap masa peminjamannya, Tomori selalu disebut sebagai bek potensial. Bahkan ia pernah menjadi pemain terbaik Derby County untuk mengalahkan Mason Mount dan Harry Wilson yang sama-sama pemain pinjaman. Dan rencana kedua adalah mendatangkan penyerang tengah baru. Hal ini harus dilakukan karena AC Milan hanya mempunyai Zlatan Ibrahimovic dan Mario Mandzukic di posisi ujung tombak yang sudah memasuki usia senja. Beberapa nama telah disiapkan untuk menjadi kandidat suksesor Ibrahimovic. Striker Torino Andrea Belotti menjadi prioritas utama AC Milan. Belotti menunjukkan kualitasnya sebagai bomber papan atas Italia. Pada musim ini dia mencetak 11 gol dari 20 penampilan di Serie A. Kontrak pemain 27 tahun itu masih tersisa hingga Juni 2022. Tetapi Torino kesulitan untuk menemukan kesepakatan baru. Hal ini akan coba dimanfaatkan Rossoneri untuk mengajak Belotti ke San Siro. Dan yang terakhir adalah mengisi posisi sayap kanan. Walaupun AC Milan sudah punya pemain jangka panjang di dalam diri Alexis Saelemaekers, namun tampaknya mereka membutuhkan satu pemain berpengalaman untuk membimbingnya. Samuel Castillo yang sudah membela AC Milan sejak Agustus 2018 yang lalu, kemungkinan akan didepak di akhir musim. Otomatis akan tersisa satu slot di posisi sayap kanan. Adalah Florian Thauvin dan Lucas Vazquez yang menjadi target AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Florian Thauvin bisa didatangkan secara gratis oleh AC Milan dikarenakan ia menolak perpanjangan kontrak dari Marseille. Sedangkan Lucas Vazquez juga kondisinya sudah habis kontrak bersama Real Madrid. Kedatangan dua pemain ini diharapkan bisa membuat AC Milan kuat dari sisi kanan.